Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Izinkan saya untuk melaksanakan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang saya peroleh di pelatihan platform Merdeka Mengajar. Dalam topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang dipelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu hebat, modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama yaitu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum kita memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri kita sendiri dulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Modul yang kedua yakni mendidik dan mengajar. Bagaimanakah mendidik dan mengajar di kurikulum Merdeka Belajar? Bapak Ibu, perlu diketahui, pendidikan zaman kolonial hanya mementingkan aspek kognitifnya saja. Nah, fokus pada orientasi kognitif ini menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional mulai terabaikan. Di sisi lain, jika murid belum mampu memenuhi tuntutan-tuntutan ujian sumatif yang sangat berat, tidak jarang murid-murid kita mendapat penghakiman. Mereka ini dianggap gagal dalam belajar. Selain itu, pendidikan zaman kolonial adalah memberikan hukuman. Kita harus meninggalkan hukuman-hukuman yang memberatkan murid dan merampas kemerdekaan mereka dalam belajar. Pendidikan yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sistem Among dalam semboyannya ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Artinya, seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik. Dan seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Dan guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Selanjutnya yaitu modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses mendampingi murid, kita harus memperhatikan kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Misalnya, murid yang hidup di daerah pesisir pantai mendapat wawasan mengenai bahaya yang mengancam ekosistem laut dan melakukan penelitian bersama untuk menemukan berbagai cara merawat dan menjaga lautnya seperti menanam mangrove. Yang kedua adalah kodrat zaman. Adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya murid zaman sekarang yang berada di abad pendidikan 21. Kita harus menyesuaikan pendidikan murid dengan kodrat tersebut. Bekali diri kita dengan memahami lingkungan di mana murid tersebut hadir dan bekali juga diri kita dengan teknologi abad 21. Sehingga kita dapat mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik.
Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Asas trikon ini dianggap yang paling tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Mengajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sebagai pendidik, kita tidak hanya dapat membantu kecakapan murid dalam kecakapan kognitifnya saja, tetapi kita harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Dalam memahami budi pekerti atau watak, dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan cipta dari sisi kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Dan yang ketiga, tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga, sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam menanamkan budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid harus ada komunikasi antara orang tua dan guru agar dapat merumuskan budi pekerti yang dibutuhkan oleh murid. Yang keempat, pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menggabungkan pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi mengemukakan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas sebagai pendidik adalah membantu murid untuk menabalkan dan memperjelas arti dan maksud dari tulisan yang samar pada kertas tersebut. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan abad 21, guru sebagai fasilitator untuk murid dan murid sebagai subjek pendidikan. Sumber-sumber pendidikan pada murid abad 21 sangatlah luas. Maka, guru menempatkan murid sebagai subjek pendidikan sebagai individu yang aktif yang mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Dalam melaksanakan hal tersebut, guru dapat menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Dalam mencapai tujuan pemerintah untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang tangguh, cerdas, dan berkarakter, bukan hanya guru yang menjadi tombak utama untuk mewujudkannya, tetapi keluarga dan masyarakat ikut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut, karena semua saling berpengaruh. Jadi, bukan hanya guru yang menjadi pemegang kunci untuk membentuk siswa menjadi generasi yang berkarakter, tetapi keluarga dan masyarakat juga sangat berperan penting. Oleh karena itu, trisentra pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama karena semua saling berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan. Bapak Ibu hebat, demikianlah pemaparan saya mengenai Merdeka Belajar. Besar harapan saya Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik yang linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Semoga dengan pelatihan ini kita menjadi guru yang terus berkembang dan menjadi guru yang lebih baik dalam setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.